Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fediluandari Tidore dengan NIM 202097018. Saya dari Prodi Teknik Geofisika Universitas Patimura Ambon. Di sini saya akan mempresentasikan eh, tugas yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu mengenai eksplorasi geotermal. Eksplorasi geotermal. Pendahuluan kimia fluida panas bumi itu pemahaman yang diperlukan terkait karakteristik daerah panas bumi. Terdapat dua, yaitu air panas dan anomali panas. Air terdapat beberapa bagian, yaitu air meteorik, hujan umum, salvotsea atau laut, dan campuran rekiavis. Adapun pengaruh magma, yaitu HCl, CO2, dan SO2. Kemudian air di atas titik didih, yaitu 0,5 sampai 2 km. Kurang uap ke permukaan gas penting, CO2 dan H2S. Alterasi batuan dan mineral sekunder. Oksidasi air asam sulfat atau S dan O. Upflow dan outflow. Umur dari sistem hidrotermal. Aktivitas hidrotermal yang teramati sekitar 10.000 sampai 100.000 tahun. Umur sistem hidrotermal yaitu Wairakei, Selandia Baru, 5.000 tahun, Great Geysir Islandia 10.000 tahun, dan Steamboat Springs, Nevada 1 juta tahun. Adapun di sini geokimia fluida atau air dalam panas bumi. Analisa geokimia, eksplorasi pengembangan dan produksi panas bumi. Analisa genes fluida, klasifikasi air panas bumi, lingkungan dan asal muasal atau genesa air. Air klorida, umumnya di reservoir panas bumi untuk listrik, Cl berbanding 0,1 sampai 1%. Berat air laut sekitar 1,9%, kation Na+, K+, Ca+2, dan Mg+2, SiO2 atau SO4-2 dan bikarbonat, HCO3. Unsur lain Bli, Rb, dan Cs. Kadang F dan NH3, As dan Hg atau lingkungan gas CO2 dan H2S, CO2 atau H2S berbanding 10 hingga 100.000 10 hingga 100 Fe dan Al, yaitu batuan induk. Tapi trans pH netral, gas CO2 terlarut, sedikit asam pH kurang dari 7 banding 7,00 atau basa pH lebih dari 7,00. Reaksi redoks Hs dan H2S produksi dan SO4- dan HSO4-, yaitu oksidasi. pH dan redoks berpengaruh pada logam. Produksi pH netral air tidak reaktif terhadap logam pipa. Sangat menarik untuk target eksplorasi. Ciri khas di lapangan endapan silika sinter di sekitar mata air karena fluida tersaturasi silika amorf. Dapat digunakan geotermometer. Sumber air ini sebagai aliran yang kuat menunjukkan laju alir dari reservoir. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi komposisi fluida panas bumi, yaitu air klorida, asal air, cairan magma menguap masuk dalam sistem, mineral yang terlarut atau mengendap, dan pemanasan. Kesetimbangan fluida mineral, komposisi air klorida di reservoir, kurang dari 1 sampai 2 km dikontrol reaksi mineral fluida, yaitu feldspar, lempung, karbonat, dan sulfida. Dianalisa dengan rasio K
Na, KCa, KMg, konsentrasi silika, dan pH dengan lingkungan dominan batuan. Pendidihan dan pengenceran. Kedalaman kurang dari 2 km, permeabilitas batuan bertambah. Hal ini meningkatkan aliran fluida dan pemanasan atau pendidihan, meningkatkan konsentrasi material non-volatil dengan Cl, SiO2, Na, K, menghilangkan bahan volatil yaitu CO2 dan H2S, sehingga pH akan bertambah 1-2 unit. Kemudian pertambahan permeabilitas pada daerah dangkal juga akan mengakibatkan kontak dengan klorida dalam. Eh, maka pada kedalaman dangkal tersebut akan menjadi percampuran dan akan mempengaruhi komposisinya. Pengaruh pendidihan di dilusi ada dalam lingkungan sistem basah, yaitu dominan fluida. Hubungan titik didih hidrostatik BPD atau boiling point for depth dengan fluida hidrotermal menunjukkan efek kontras selintas dan kandungan gas di dalamnya. Adapun komposisi uap dan gas, yaitu membantu pemahaman pengaruh eksploitasi terhadap kondisi bawah permukaan. Gas terlarut CO2 menentukan kedalaman pendidihan dan scaling kalsit. Dalam sistem basah suhu tinggi, pendidihan terjadi di sumur maupun permukaan. Gas CO2, H2S, CH4, H2, dan N2 berbanding terbalik terhadap semburan uap air. Juga penurunan P-fumarol mengindikasikan kualitas uap yang diproduksi atau lihat konsentrasi gas rendah. Catatannya perlu hidrologi dan komposisi air di sistem panas bumi. Proses pendidihan, pencampuran, dan kondensasi pada GA, riolitik, dan andesitik. Faktor-faktor yang mempengaruhi komposisi fluida panas bumi yaitu target. Air klorida mendominasi area upflow, sedangkan air asam sulfat berada di atas. MAT air klorida dipengaruhi yaitu 1 asal air. Perbandingan DH terhadap O18 dan O16 per mil terhadap SMOW air meteorik, helium, He3 asal bumi, He4 radioaktif. Kemudian penggunaan isotop He, isotop helium, asal mula gas dari magma karena isotop ini tidak bereaksi dengan unsur lain. Isotop ini terkait dengan sumber panas yang mengatur konveksi sistem panas bumi. 2 isotop helium yang digunakan ialah He3 dan He4. Jumlah He4 lebih banyak dibandingkan dengan He3, di mana He4 merupakan produk peluruhan radioaktif atau yaitu uranium dan thorium, sedangkan He3 tidak berubah sejak terbentuknya bumi, yaitu He3 berasal dari batuan asal, sehingga perbandingan He3 dan He4 tergantung dari sumber gambar tektonik. He di atmosfer sama dengan 1,4 dikali 10 pangkat minus 6. He di mantel bumi 8 kali di atmosfer. He radiogenik di kerak bumi lebih dari 0,1 dari atmosfer. Jika di atmosfer mengindisikan adanya yang berasal dari mantel. Dalam har panas bumi dan gunung api, maka helium tercampur dalam gas dari magma. Pembekuan magma akan menyebabkan pelepasan helium, sehingga kehadiran helium mantel menandakan kedalaman magma. Beberapa hembusan di panas bumi maupun gunung api berkaitan dengan busur magmatis atau tumbukan kerak dan memiliki R6 kali Ra. Hal ini menunjukkan adanya pengurangan oleh helium radiolik.
Hal ini menunjukkan adanya pengurangan oleh helium radiogenik. Kemudian geotermometer kimia. Geotermometer kimia merupakan temperatur di kedalaman terhadap kesetimbangan unsur-unsur, yaitu terlarut gas isotop. Fluida yang dihasilkan sewaktu fluida melintas menuju ke permukaan, yaitu fungsi dari temperatur. Asumsinya, kesetimbangan mineral fluida di kedalaman. Kebergantungan reaksi pada temperatur di kedalaman, jumlah fasa padat yang mencukupi untuk meloloskan fluida tersaturasi berdasarkan zat-zat yang digunakan untuk geotermometer. Pengabaian kesetimbangan ulang saat air mengalir ke permukaan, tidak ada dilusi atau percampuran air panas dan air dingin. 3. Asumsi yang pertama mempunyai kemungkinan yang baik untuk beberapa reaksi yang terjadi di banyak tempat. Lingkungan didominasi oleh batuan air terjebak di ruang pori dengan massa batuan lebih besar dari massa cairan. 2. Asumsi yang terakhir kemungkinan tidak sesuai untuk banyak fluida panas bumi. Informasi hanya untuk bagian atas sistem atau batasan temperaturnya, biasanya minimum. pH netral air alkali merupakan informasi yang paling banyak dari geotermometer. Air asam sulfat di mana zat-zat yang dilepaskan dari permukaan batuan tidak sesuai sebagai geotermometer. Fluida dari sistem geotermal di dalam sirkulasi air laut memberikan temperatur yang menyesatkan karena salinitas tinggi mencegah terjadinya kesetimbangan mineral fluida. Kemudian pendahuluan alterasi hidrotermal. Reaksi antara fluida dan batuan perubahan fasa padat dan cair. Pembentukan mineral hidrotermal yaitu parameter suhu komposisi fluida pH, kuantitas fluida, dan permeabilitas pendidikan. Intensitas dan tingkat alterasi. Jenis-jenis alterasi hidrotermal yaitu pengendapan langsung, penggantian, dan pelepasan. Adapun perubahan kimia batuan reservoir pada alterasi hidrotermal yaitu fungsi mineralogi. Kemudian perubahan akibat alterasi hidrotermal yaitu perubahan kimia batuan reservoir pada alterasi hidrotermal yaitu fungsi mineralogi. Kemudian perubahan fisika batuan pada alterasi hidrotermal yaitu densitas, porositas dan permeabilitas, sifat genetik, sifat magmatik, resistivitas yang terdiri dari 2 yaitu lempung dan suhu, lempung dan komposisi kimia. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari presentasi saya untuk kuliah 8 ini. Bila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.